Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fiddin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena alhamdulillah hanya dengan takdir dan izinnya kita masih bisa menghidup udara segar dan masih bisa menikmati segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka marilah kita bersyukur atas karunia nikmat ini. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah marilah kita memanfaatkan akal kita, hati kita untuk mengkaji, untuk mempelajari agama kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas menu utama yang akan dapat menyehatkan dan menghidupkan qalb atau hati kita. Saudaraku yang berbahagia, menu atau sesuatu yang bisa menghidupkan hati kita adalah sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang berselawat mendoakan dapat rahmat untukku, untuk Rasulullah Muhammad satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Hadis sahih riwayat Muslim. Saudaraku yang berbahagia, demikian itu karena setiap satu kebaikan nilainya akan berlipat 10 kali. Dan bersolawat untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk kebaikan yang sangat tinggi. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan satu kali, maka pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Surat Al-An'am ayat 160. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, lalu apa keutamaan hadis ini? Hadis yang menyatakan bahwa apabila kita mendoakan Rasulullah agar beliau diberi rahmat sekali, maka Allah Ta'ala akan juga memberi rahmat kepada kita sebanyak 10 kali. Maka dapat kita katakan besar sekali keutamaan yang dikandung dalam sholawat itu. Saudaraku, di mana Al-Quran sendiri secara tegas menetapkan bahwa orang yang mengerjakan satu kebaikan saja akan mendapat imbalan 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukannya tadi. Dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, adalah suatu kebaikan. Maka sesuai dengan pernyataan dalam Al-Quran tadi, Allah akan memberikan 10 derajat di surga. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan rahmat berselawat kepada kita 10 kali bagi kita apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan relevansi dari janji Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Beliau menyatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Barang siapa yang ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, karena Allah juga memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi dan untuk mengingat Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah pun akan mengingat kita. Salah seorang bijak berkata bahwa tidak hanya sebatas itu saja, tetapi Allah akan menambahkannya dengan menulis 10 kebaikan, juga menghapus darinya 10 keburukan dan mengangkatnya 10 derajat. Dan itu yang sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah yang pertama, saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya, maka hendaklah ia bersolawat kepadaku. Apabila ia bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat menurunkan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Dan juga di dalam riwayat lain, saudaraku, Rasulullah juga pernah berkata bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus darinya 10 kesalahan, dan juga akan meninggikan derajatnya sebanyak 10 kali lipat. Rasulullah juga bersabda, saudaraku,
Barang siapa yang jika diriku disebut di hadapannya, maka bersalawatlah kepadaku. Saudaraku, seruan Rasulullah di sini merupakan kewajiban dengan mengacu pada dalil sabda dari beliau di hadis lain. Rasulullah pernah berkata, orang yang kikir ialah orang yang jika diriku disebut di hadapannya, tetapi ia tidak mau bersolawat kepadaku. Saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan kita bukan termasuk golongannya orang-orang yang pelit dan orang-orang yang kikir. Siapakah mereka? Menurut Rasulullah, orang yang kikir adalah orang yang tatkala disebut nama Nabi Muhammad, maka dia tidak menyautkan, tidak meneruskan, dan tidak mensikapi dengan bersolawat kepadanya. Kemudian saudaraku yang berbahagia, Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu berkeliling untuk menyampaikan salam umatku untukku. Dan juga disampaikan bahwa Rasulullah juga pernah berkata, orang yang paling aku utamakan nanti di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Saudara yang berbahagia, janganlah kita jadi orang pelit, yaitu kita tidak pernah mau berselawat kepada Nabi tatkala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Saudaraku yang berbahagia, seseorang dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi, terutama pada hari yang paling utama, yaitu hari Jumat, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hari-hari yang utama bagi kalian adalah hari Jumat. Juga pada hari itu Adam diciptakan dan wafatnya pun juga pada hari Jumat. Hari Jumat juga akan ditiup sangkakala, dan juga hari Jumat juga alam semesta ini akan dihancurkan. Maka perbanyaklah bacaan solawat kepadaku di hari Jumat itu, karena solawatmu selalu diperlihatkan kepadaku. Saudaraku yang berbahagia, ada riwayat bahwa sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin solawat kami diperlihatkan kepadamu tatkala engkau sudah menjadi tulang belulang? Sekarang pun juga seperti itu mungkin, saudaraku yang berbahagia. Bagaimana mungkin selawat kita sekarang ini tatkala sudah ribuan tahun Rasulullah meninggalkan kita? Bagaimana mungkin dia akan bisa melihat solawat kita? Maka saudaraku yang berbahagia, jangan disamakan antara keadaan jasad Nabi dan keadaan jasad kita. Dan ini adalah merupakan satu keyakinan dari kita, bahwa Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi untuk menelan jasad atau tubuh para nabi. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, adapun bentuk salawat Rasulullah, salawat kepada Nabi, maka yang seperti tercantum di dalam riwayat yang diceritakan oleh Muslim dari Abu Mas'ud yang berkata, Rasulullah datang kepada kami di saat kami berada di majlis Sa'ad bin Ubaidah. Maka Basir bin Sa'ad bertanya kepada beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami untuk berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Bagaimana cara kami berselawat kepada engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam beberapa saat. Lalu beliau menyuruh kami untuk mengikuti ucapannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apakah selawat yang dituntunkan, yang suruh diikuti oleh para sahabat? Maka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Adapun bersalam kepadaku sebagaimana yang telah kalian ketahui bersama. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jangan pelit, jangan kikir, karena dikatakan oleh Rasulullah, orang yang kikir adalah orang yang tatkala disebut nama Muhammad dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudaraku yang berbahagia, apabila kita menginginkan hati kita senantiasa hidup dan sehat, maka marilah kita senantiasa mengucapkan selawat sebagaimana yang tadi disampaikan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan hidayah kepada kita, sehingga kita bukan termasuk golongan orang yang pelit, sehingga kita akan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apabila ada kesalahan
dalam majelis kita ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.